Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memuji keagungan Allah di kesempatan malam Senin ini. Sudah kita rutinkan, sudah kita niatkan istiqamah untuk selalu mendekat kepada Allah dengan cara salah satunya adalah kita tahsin atau belajar membaguskan bacaan Al-Quran. Ini cara mendekat ke Allah itu ada dengan cara kita salat, dengan zikir, salah satunya kita mendekat kepada Al-Quran ya. Jadi salah satu keimanan yang sudah kita maklum ya dari rukun iman yang keenam itu adalah kita iman kepada kitab Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang dulu turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah kita maklum ya, ada 4 kitab ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, kitab-kitab yang dulu turun itu ya kita imani ya. Kemudian ada suhuf ya. Nah, Al-Quran ini kitabnya ya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang tidak berubah, karena Al-Quran itu dijamin kemurniannya, keasliannya oleh Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, Az-Zikr, nama lain dari Al-Quran ya, Az-Zikr, dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran. Jadi Quran ini sebelum kiamat tiba masih tetap kita bisa baca. Tapi kalau sudah kiamat, tanda-tanda kiamat kubro, kiamat besar tuh, tobat sudah tidak diampuni itu, maka bacaan Quran itu tulisannya pun hilang, baik di tulisan kertas begini ataupun di HP, nanti hilang, diangkat sama Allah. Jadi begitu. Jadi sebelum matahari terbitnya dari barat ya, yang terbit itu kan dari timur ya, terbenam ke barat. Nah, ini mau dibalik. Nah, pada saatnya itu nanti kiamat
tanda-tanda kiamat kubro ya. Kalau sekarang kan walaupun tanda ini masih tanda kiamat kecil ya, perzinahan banyak, minuman keras, terus anak durhaka kepada orang tuanya banyak ya. Banyak sekali tanda kiamat itu sekarang itu, termasuk LGBT banyak merebak kemana-mana ya. Penyakit-penyakit yang aneh-aneh muncul, itu tanda-tanda kiamat juga, tapi itu tanda-tanda kiamat kecil. Taubat kita masih diterima sama Allah. Tapi kalau sudah tanda kiamat kubro itu sebentar lagi jarak kiamat akan bumi akan dihancurkan, maka itu taubat sudah tidak terima, itu yang ngerinya itu. Bagaimana kalau besok matahari terbitnya dari barat? Waduh, udah itu nanti termasuk tulisan Quran ini hilang, diangkat gitu. Jadi selama masih kita diberikan napas oleh Allah ya, kan tobat itu kan sebenarnya nggak nunggu kita tua ya, nggak nunggu kita masih muda. Saya mau tobatnya udah tua aja lah, udah usia 70 tahun saya mau taubat. Padahal lihat usianya udah sepuh gitu. Ada yang berkata begitu. Jadi manusia itu kalau tidak diiringi dengan keimanan kepada Allah, maka jiwanya itu merasa muda aja, Mas. Tadi itu kata Pak RT Pak Edi ya. Jadi namanya manusia itu walaupun usianya itu udah 70 tahun merasanya masih muda aja. Karena jiwa itu tidak ada tuanya, merasa muda aja. Badan sudah nggak kuat, ngangkat galon udah nggak kuat ya kan. Kau mau ngangkat batu mah ya, kayak tukang gitu ya. Masya Allah. Tapi jiwa mah pengen gigi sudah pada ini ya, udah pada nggak kuat, tapi pengen makan yang enak-enak keras-keras tuh ya. Iya. Nafsu itu, hati itu tidak ada tuanya. Sehingga ya kalau kita menyadari semua itu, kalau kayak gini mah udah usia ini ya sudah saatnya sebenarnya ya kita banyak istighfar, banyak taubat, banyak baca sholat, banyak membaca la ilaha illallah. Agar apa? Agar ya di akhir menjelang sisa-sisa umur ini masih ada rahmat Allah, mudah-mudahan jadi keberkahan. Di usia-usia 40 kayak saya nih, 40, 50, 60 ya. Mudah-mudahan usia yang pendek ini ya ada keberkahan, walaupun usianya setahun 2 tahun, tapi setahun 2 tahun ini isinya kebaikan terus. Salah satunya istiqomah malam Senin itu. Ya walaupun saya 2 ayat ya baca Qur'annya, tapi insya Allah diniatkan ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, 1 huruf kita membaca Quran 10 kali kebaikan. Baca alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sekali lagi sisa-sisa umur kita ini yang sudah di angka 456 ya. 63 Pak ya? Oh iya, Pak siapa? 66 ya, luar biasa. Iya. Tapi masih muda, Pak. Kelihatannya masih muda, serius. Iya, kelihatannya masih muda, Pak. Serius. Kalaupun ada, mohon maaf ya, ada yang mau gitu kayaknya mau. Ya, kelihatannya masih muda. Itu. Jadi laki-laki itu yang usia 70 tahun pun yang namanya nafsu itu ya masih ada, masih nganaki kata orang kampung saya. Iya. Jadi kalau kita mikirnya kacamata dunia memang nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita memikirkan kacamata akhirat, insya Allah semuanya jadi kebaikan. Apapun itu kalau dilihatnya dari kacamata akhirat ya,
insya Allah kita itu lebih mendekat kepada Allah. Makanya tadi saya bacakan ayat tentang kita beriman kepada Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5 itu adalah kita yakin beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi beriman kepada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan sekarang kitab Al-Qur'an ini. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan kepada akhirat itu kita harus benar-benar yakin. Nah sahabat kita ya Pak RT, mantan RW ya, Pak Haji Mustaqim ya. Kalau lihat umur ya enggak jauh beda kan? Masya Allah. Pak Haji Mustaqim itu berapa usianya? Jadi berapa? 65. Usia 65. 65. Lahir Juli, meninggal Juli. Ya kan? Ya umur itu begitu. Saya masih kebayang ngaji Sabtu pagi itu sama saya itu. Pas terakhir itu beliau sayanya kena ini katanya prostat, belum ginjal ya, masih prostat tuh. Duduk juga udah mulai ini. Waduh, saya tuh udah kepikiran tuh. Aduh, kata saya kebayang itu kayak di ini dilihatin malaikat itu apa namanya? Kan ada apa namanya? Ini apa 100 hari menjelang kematian itu sebenarnya manusia itu sudah diberi tanda itu ya, sampai 40 hari, sampai 7 hari, sampai 3 hari itu. Yang tandanya itu memang sangat beda katanya ketika mau wafat itu. Di sini nih di pusar itu kerasa pusing itu sampai kepala, dan itu tidak biasa, itu ba'da asar. Dan itu dikasih tahunya bagi orang-orang yang menyadari, wah ini saya ini mau dipanggil sama Allah kan. Gitu. Kalau sudah menyadari itu 3 hari menjelang kematian itu puasa. Agar apa? Agar kotoran-kotoran itu tidak terlalu banyak kan gitu. Jadi luar biasa. Jadi orang muslim yang benar-benar pilihan Allah itu mau meninggalnya juga dikasih tahu. Kanjeng Nabi Muhammad kan dikasih tahu kan, diketok kan. Udah paham Nabi makan wah ini malaikat Israel. Tapi uluk salam dulu. Masuk gitu kan. Itu. Jadi menjelang kematian itu orang-orang beriman itu pasti dikasih isyarah ya. Siri habar gitu. Tapi subhanallahnya habis sakitnya yang sudah tuh habis sakit gitu berbulan-bulan, tapi menjelang mau wafat itu dikasih makan enak biasanya. Asam enak gitu, pengen makan, pengen apa gitu ya. Tiba-tiba dipanggil sama Allah gitu. Dan insya Allah umat Nabi Muhammad itu ketika dicabut nyawa itu insya Allah tidak tidak sesakit apa yang diinikan orang kafir. Kalau orang kafir itu di dalam Quran itu ketika dicabut nyawa itu luar biasa sampai dipaksa lah gitu ya. Ada yang menganga, yang mangap ya. Jadi kita memikirkan itu ya merasa merasa khawatir juga ya. Seperti itu. Jadi kita memang harus benar-benar ingat kepada Allah bahwa kehidupan yang sebentar ini ya kita masih ada tidak ya di tahun 2045 itu katanya Indonesia emas ya. Ya, wallahu a'lam ya. Jadi apa enggak Indonesia emasnya kan gitu kan. Kan cita-cita Indonesia kan. Tahun 2045 katanya Indonesia emas. Gitu. Jadi umur itu tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Kemarin sahabat meninggal itu ya, sudah itu ya. Kan Pak RT-nya sambutan. Sahabat saya ini sangat berjasa di masyarakat. Ya guru ngaji gitu, aktif lagi. Kami merasa kehilangan. Pak RT itu sambutan. Senin disolatkan pun menyolatkan Pak RT. Rebonnya beliau meninggal. Sambutan biarkan meninggal kan ada yang sambutan kan.
Pak RT sambutan, Rebonya nyusul. Pak RT-nya. Iya yang sambutan itu. Ya Allah, berarti kan sudah dilirik terus tuh sama malaikat Israil tuh ya. Masya Allah ya, gitu. Itu mah kecelakaan, tabrakan. Tapi kan itu wasilah ya. Intinya mah ajalnya sudah tiba. Ada yang ya tabrakan, ada yang sakit kan, ada yang kesetrum meninggal itu. Iya. Udah gak boleh ya. Padahal mah hati masih ingin ya, masih kuat ya, masih kuat. Memang masih muda aja. Dengan orang tua saya juga tuan orang tua saya, itu masih muda, masih kuat lah gitu. Gitu. Dan insya Allah orang yang yakin kepada akhirat, ujung-ujungnya di surah Al-Baqarah ayat 5 itu ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu mendapat petunjuk dari Allah. Jadi orang yang yakin kepada Allah itu tadi itu apa namanya, melaksanakan salat, melaksanakan infak, sedekah, baca Quran ya di ayat sebelumnya. Mendapat petunjuk dari Allah wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini sering kita baca dalam tahlilan, ngeriung ya kan? Maksudnya mengingatkan ini ayat 1 sampai 5 ini. Nanti disambung wa ilahukum ilahu wahid kan, ayat kursi, kemudian apa? 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sebenarnya ayat itu mengingatkan kita semua. Dan di ujung surah Al-Baqarah kan doa itu. Wa'fu anna, ya Allah ampuni kami. Wa'fu anna waghfir lana, ya Allah maafkan kami, ampuni kami. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya Allah sayangi kami ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, engkaulah pelindung kami. Anta maulana wa fangsurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari orang-orang kafir. Jadi di ujung surah Al-Baqarah itu doa. Selain di dalamnya juga banyak doa, termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah itu di surah Al-Baqarah gitu. Jadi kita niatkan sebelum ajal menjemput ini terus aja. Ya, sahabat kita Pak Haji Mustaqim yang biasanya pengen gabung, Ustaz saya pengen ngaji lagi di malam Senin, Sabtu tuh pas terakhir tuh udah ngejenguk sama Pak Andar ya pagi-pagi pas dari sini. Udah Ustaz saya udah cuci darah, udah terbaring itu ya saya doain lah gitu ya, mudah-mudahan ada keajaibannya. Kan dirawat sama anak yang perempuan itu ya gitu, minta doain gitu. Masya Allah udah seperti itu, tinggal inginnya sehat, inginnya ngaji lagi, tapi apa daya badan sudah nggak kuat, pada sakit semua. Masya Allah ya. Jadi pelajaran bagi kita bahwa sebelum kita kena sakit ya kita harus gunakan kesehatan kita untuk kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya tubuh ini nih, tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ini mempunyai daya tahan yang terbatas. Kena angin, kena hujan aja pilek ya kan. Kena panas, kena masuk mata, sakit mata ya kan. Terus makan yang tidak sehat, yang pedas-pedas langsung. Jadi nggak kuat tubuh ini. Kebayang kalau di Mekah, di Madinah derajatnya 50 derajat Celcius, nggak kuat, pada melepuh, panas, kaki pada pecah-pecah, saking panasnya derajat. Sekarang juga di Indonesia ini kan panas luar biasa. Iya panas luar biasa, apalagi di sana di Mekah, di Madinah itu. Jadi tubuh ini nggak kuat. Di dunia aja nggak kuat melawan panas, apalagi nanti di akhirat ya Allah ya. Kebayang Masya Allah, yang katanya matahari itu cuman berapa 7 jengkal kah ya. Masya Allah gambaran dia. Dan mereka yang wafat itu sebenarnya kalau amalnya baik itu pengen segera kiamat, pengen mendapatkan balasan cepat masuk surga ya kan, yang sudah wafat. Tapi sebaliknya orang yang amalnya ini kan jangan kiamat dulu gitu, kebalik. Jadi pengen mendapat balasan di sisi Allah. Nah, yang beruntung itu adalah orang-orang yang amalnya, amal jariahnya banyak, terutama ya. Amal jariah itu yang yang mengalir terus. Salah satunya ilmu manfaat,
terus anak solih, apalagi sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ya bikin masjid, bikin rumah, bikin sekolahan gitu, yang benar-benar mengalir lah pahalanya. Ini yang sedekah karpet nih, karpetnya masih tetap digunakan, insya Allah ini mengalir. Karpetnya empuk lagi ya, masya Allah. Biasa ini luar biasa, saya perhatikan jamaah subuhnya luar biasa ya. Jadi tata kelola makmur masjidnya luar biasa. Insya Allah pengurus masjid mengalir pahalanya Pak Hasan. Jadi beruntung menjadi pengurus masjid di sini ya, beruntung ya. Jadi jangan ini ya. Biasa kalau di masyarakat kan ada aja ya omongan segala macam masyarakat. Tapi itu tantangan. Selama kita dalam kebaikan ya kita terus aja. Kalau ada yang mau perlu tabayun ya dijelaskan. Seperti itu. Biasa di masyarakat gitu. Enggak di kampung, enggak di kota sama ya. Kas DKM gitu kan berkurang gitu kan, ada yang ini kita jelaskan untuk apa. Sudah terbukalah di sini insyaallah. Dirapih semua dan pengajian setiap Ahad subuh kan berjalan. Itu ladang amal soleh bagi pengurus itu ya. Walaupun kitanya uzur gitu insyaallah mengalir. Mungkin itu khawatir kelamaan ya. Kita lanjutkan dengan tahsin ya. Sudah halaman berapa ini? Mudah-mudahan berapa? 483. Oh subhanallah. Surah baru ya. Sudah juz 25, sebentar lagi 26. Semoga khatam ini ya. Surah Asy-Syura. Surah baru Asy-Syura. Sampun Pak Edi. Iya, Hamim. Sudah semua ketemu? Kita mulai Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Hamim. Ain Sin Qaf. Ini namanya mad lazim musyba' harfi ya, atau harfi musyba'. Huruf-huruf yang dibaca 6 harokat. Kalau yang 2 harokat mukhaffaf harfi, huruf-huruf yang dibaca 2 harokat. Nah, cara membaca ain itu 6 harokat. Pas 6 harokat itu pas apa? Karena ketemu sin kan. Jadi pas ain itu i-nya itu 6 harokat. Ain sin qaf. Jadi pas i-nya itu 6 harokat, diikhfakan ke sin, diikhfakan ke qaf gitu. Jangan ain sin qaf. Jadi jangan langsung masuk ke sin ya, tapi panjangkan dulu pas ainnya itu ain sin qaf. Coba sekali lagi. Langsung ain langsung. Ya langsung. Sekali lagi. Ain sin qaf. Jadi 6 harokat 18 ditambah yang dengungnya 2 4 ya. Ikhfanya itu kan 2 4 tambah 18 berarti berapa harokat tuh? 22 harokat. Walaupun 3 huruf tapi cara bacanya ini adalah 22 harokat. Apalagi kalau dibacanya dengan lagu ya lebih panjang lagi ya. Kita lanjut. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Takadu as-samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikah. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfirun. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Wa yastaghfiruna
والذين اتخذوا من دونه أولياء الله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى
wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkalt. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Iya, cukup dulu. Di sini ada waqaf-waqaf yang memang harus dibaca wasol ya. Kayak wa huwa yuhyil mauta tuh ya. Wasol, termasuk tawakkaltu tuh. Tawakkaltu itu kan waqaf sholat. Kalau di waqaf berarti kita diulangi lagi kalau sholat ya. Lam alif juga sama, kalau waqaf kita ulangi lagi sebelumnya atau pas kalimat itu. Jadi tawakkaltu tuh ya. Kalau diwasolkan, kalau di waqaf lamnya sukun, taknya sukun. Tawakkaltu, tawakkalt. Ada taknya hams kan, agak repot sebenarnya. Tapi kalau bisa ya alhamdulillah. Ada berapa waqaf sholat di halaman ini ya. Jadi waqaf sholat itu kita boleh waqaf tapi diulangi lagi. Waqaf lam alif juga sama, zai juga sama. Tapi qola itu tidak usah diulangi lagi, langsung kita teruskan setelah waqaf qola. Qola itu artinya waqaf lebih utama. Qola sholat itu wasol lebih utama. Kalau kita waqaf berarti kalau qola itu tidak usah diulangi dari kalimat sebelumnya, langsung kepada kalimat selanjutnya. Tapi kalau sholat ya kita diulangi lagi. Bagaimana kalau kita berhenti yang di bukan waqaf sholat, bukan waqaf qola, bukan waqaf lam alif atau za? Kita boleh dimanapun boleh berhenti baca Quran itu, tapi berhentinya pas akhir kalimat ya. Jangan sampai kita berhentinya itu di tengah-tengah kalimat. Jadi kalimatnya belum beres, berhenti. Seperti contohnya bagaimana? Di tengah-tengah berhenti kalimat itu. Seperti kalimatnya la ja'alahum. Itu kan satu kalimat tuh. Ayat 8 tuh. Walau sya'allahu la ja'alahum. Berhentinya walau sya'allahu la ja'al. Atau la ja'ala, humnya enggak ke bawah. Nah itu namanya kalau kita berhenti tengah-tengah kalimat itu namanya waqaf qabih, belum sempurna ya. Cuman kan kalau kita berhenti di tasydid juga harus tahu ya cara mewaqafkannya. Kayak miwaliyi itu, miwaliyin tuh. Kayak waliyin, kayak ya ayuhan nabi tuh. Jadi waqafnya harus ditahan itu. Waliyi jadi wali. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi. Ditahan ya-nya. Ditahan sama apa panjang itu beda cara berhentinya. Kalau berhenti di mad tobe itu kan panjang, wali itu ya kan 2 harokat. Tapi kalau di tasydid dia bukan panjang, tapi dia ditahan, wali, wali. Nah gitu. Seperti
kalau di nun tasyid mim tasyid kan digunakan wakafnya min fauqihinna, kalau wakaf kan min fauqihin gunah kan. Nah ternyata di huruf-huruf yang lain ketika tasydid wakaf itu cara wakafnya itu harus ditahan huruf tasydid itu, seperti di surah Al-Qamar mustaqirrun ya, itu kalau wakaf roknya ditahan karena bertasyid mustaqir, mustaqir, mustamir, ditahan roknya. Kayak al-dhallu ya kan, al-dhall itu kan lamnya bertasyid tuh. Kalau wakaf dia al-dhall ditahan, al-dhall itu karena lamnya rangkep dua. Termasuk di huruf qalqalah bil haqqi kan dengan watabba. Bil haqqi dengan watabba itu kan huruf ujungnya huruf qalqalah. Nah, ketika waqaf qalqalahnya ditahan. Bagaimana caranya? Bil haqqi, bil haqqa. Wa tabba, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ditahan dulu, wa tabb. Gitu. Nah, cara mewakafkan juga iya satu ketukan, wa tabb. Karena hurufnya bertasydid dan itu berlaku di selain huruf qalqalah juga. Kalau huruf selain qalqalah kan enggak ada qalqalahnya ya, hanya ditahan saja. Kalau huruf ro-nya ditahan, mustamir, mustaqir. Apalagi huruf waw juga sama, aduwun tuh ya, innahu lakum aduwun kan. Nah kalau di waqaf di adu itu ditahan wawunya, adu bukan adu. Kalau adu kan dia dua harokat dadina mad tabi'i, beda ditahan sama dengan panjang dua harokat. Kalau ditahan mah dia satu ketukan, adu. Sin tasyid ada, sin bertasyid juga ada. Minal masi ditahannya bagaimana? Minal mas ya kan? Ditahan semua kalau huruf yang bertasydid. Ada pertanyaan? Itu di ayat yang keempat. Ayat keempat. Ada huruf ini bertisolak. Yang limau fil al. Nah itu dolnya itu di liman ayat kelima ya, ayat kelima liman fil ard. Nah itu pas waqaf qola ya. Kalau waqaf qola dia nggak usah dibalikin lagi dari liman fil ard tapi langsung ala ya. Nah cara ya itu kan waqafnya di situ berarti nggak usah diulangi lagi, langsung ala. Yang diulangi itu sola, lam alif, za, sod ya. Ada waqaf sod, sola, lam alif, za, sod. Kalau yang lain kayak jim itu nggak usah diulangi lagi, langsung ke kalimat setelahnya gitu. Iya, qala itu artinya waqaf aula. Waqaf aula itu berhenti lebih diutamakan daripada wasal. Wasal juga sebenarnya nggak apa-apa, kita pengen wasal. Liman fil ardi ala innallaha huwal ghafurur rahim walladzin. Nah gitu, walladzin juga boleh. Jadi mad aril sukunnya di walladzin jadinya. Ya kan di ayat juga kan wakaf lebih utama. Nah, tapi kalau mau pengen wasal juga nggak apa-apa. Kayak Al-Fatihah tuh. Al-Fatihah itu kan kita baca wakaf itu lebih utama. Kalau yang jahar itu saya diajarkan sama guru itu kalau sholat jahar itu bagusnya itu di wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Waqaf lebih utama. Tapi kalau pengen wasal bagaimana? Enggak apa-apa. Tapi cara wasalnya yang betul. Jangan sampai dipanjangin mad alif sukunnya kalau diwasal. Berarti bagaimana caranya? Mad alif sukunnya jadi 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Ar-Rahmannya jadi mad alif sukun. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kalau di waqaf panjang 6 harokat atau 4 harokat gitu. Ya. Jadi dimanapun boleh waqaf, boleh berhenti. Yang penting berhentinya di ujung kalimat, jangan di tengah-tengah kalimat. Allazina dibacanya allazi, nggak sampai na, nggak kebawakan zinanya. Itu namanya nggak tepat wakafnya kalau di tengah-tengah kalimat. Kayak yastakhfuna, di wakafnya di yastakhfu, naknya nggak ke bawah, namanya ngurangi kalimatnya itu. Jadi kalau kita mau wakaf pas di ujung akhir kalimat itu. Kalau dia hurufnya nggak ada tanda panjang berarti disukunkan kalau huruf hidup. Huwa jadi hu, jadi mad tabi'i karena huruf waw itu huruf mad tabi'i. Ada lagi yang ditanyakan? Di sini banyak mad wajib ya. Mad wajib itu 5 harokat atau 5 ketukan. Sebenarnya mah dikira-kira saja ya, dikira-kira saja mad itu. Jadi kira-kira kan satu ketukan itu a. Jadi satu ketukan itu a. Kalau 2 ketukan a. Kalau 5 ketukan udah cukup sebenarnya dikira-kira. Jadi kalau feelingnya itu sudah bisa ya kayak nyetir mobil ya. Nyetir mobil kalau belum masuk saya kena aja tuh belok tuh, perasaan mau nggak dapat ya tapi nggak dapat feeling ya. Sama baca Quran juga ternyata 2 ketukan itu kalau yang sudah lihai mahir mah rapi rata. Tapi kalau yang belum lihai baca Quran itu 2 ketukan tuh susah. Ini mah kepanjangan, ininya jadi pendek. Jadi nggak rata 2 ketukannya. Kan kalau yang sudah biasa mah Bismillahirrahmanirrahim. Itu Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama tuh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sama, rapi jadinya. Nah itu namanya murattal atau tartil dalam membaca Al-Qur'an gitu. Jadi feelingnya pas gitu ya. Kayak nyetir mobil saya kena aja, waduh pegel saya. Pirang balan wis. Iya. Katanya kalau enggak itu enggak bisa bener sih. Jadinya kita ngerati ya. Nah, hati-hati gitu tuh. Hati-hati. Ada banyak ya mad wajib itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tuh. Wal mala aulia sya yasha aulia, ada 5 ya mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz ada berapa mad jaiz? 1 mad jaiz, 2, 3 mad jaiz, 3. Ada 3 ya. Ada 1 lagi mad silah qasir mad silah tawilah kayak mad jaiz juga sama. Yang tanda bendera-bendera itu ya kalau dia bukan hamzah satu kalimat berarti mad jaiz. Jadi alifnya itu di lain kalimat kayak wa ma anta yuhi ilaika, namanya mad jaiz. Mad jaiz itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kayak mad adli sukun. Tapi sempurnakannya 6 harokat sih sebenarnya. Kalau ngambil mad adli sukunnya 6,
idealnya mad jaiznya juga 6. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Itu 6 ya. Tidak ditanyakan kita. Kalau baca itu kalau satu kalimat itu kalau dua ya tetap dua, terus tidak dua kalau ada dua. Kalau beda ayat boleh nggak berbeda? Cuma ayat pertama baca ayatnya cuma 2 gitu ya. Nanti ayat keduanya Ketemu baca lagi. Nanti ayat keduanya tetap bisa 6 itu apa harus udah pertama 2 harus 2 terus seperti itu. Iya, jadi yang namanya tartil itu kalau kita mengambil mad jaiznya itu 2, maka semua kita baca Quran pada waktu itu, kita baca Quran sedang baca Quran sekarang nih, maka harus 2 gitu. Kalau kita udah ngambil 2 nih, kita pengen ngaji lagi bismillah, pengen pakai 4 harokat, pakai 4 harokat semua. Kalau pengen ngambil 6 harokat semua gitu. Kayak saya dikasih tahu sama Kiai Wahyu itu, sholat itu kan imam mazhabnya ada 4 ya. Ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki ya, ada 4. Kalau kita bisa tahu ilmunya ya, pada waktu lah saya besok mau sholatnya pakai imam Hanafi, dari runtutan dari wudu sampai sholat sampai beres itu Hanafi semua. Dari wudhu. Iya, dari wudu itu, dari niat segala itu macam. Itu Hanafi semua. Kalau kita Maliki semua. Boleh ternyata. Itu tidak mencampur aduk kan, tidak. Karena kita tahu ilmunya. Kalau dicampur aduk itu dalam satu waktu digabung-gabung tuh. Ininya wudunya seperti Syafi'i, batalnya Hanafi gitu. Itu yang nggak boleh tuh, yang seperti itu. Kan kalau dalam apa namanya, ini juga nggak boleh campur. Kalau dalam satu waktu campur-campur itu nggak boleh. Tapi kalau sudah satu paket nih, kalau kita mau satu hari nih pakai imam Maliki seperti ya sholat, silakan kalau tahu ilmu. Kan kalau mayoritas kita kan Imam Syafi'i ya, dari wudhu sampai itu sampai selesai, sampai wirid segala macam itu, ya silakan. Kalau tahu ilmunya, termasuk baca Quran ini juga sama nih. Baca Quran kita itu kan imamnya Imam Asim riwayah Hafiz ya. Imam Asim riwayah Hafiz itu yang pelajaran gharibnya itu, yang muskilatul Quran itu sedikit, enggak seperti di Imam Nafi riwayat Warsh ya, yang banyak nya tuh, imalah tuh. Itu setiap ada ya bengkok itu dibacanya imalah. Sedangkan yang kayak Musa dibaca Muse, wadduha dibaca wadduha, itu kan pasti kan banyak itu ya, nya imalahnya. Kalau di Imam Asim riwayah Hafiz tuh imalah itu cuman ada 1 ya kan, Bismillahi majreha wa mursa, cuman ada 1. Terus nakal juga cuman ada 1, bi salismu kan. Kalau di imam lain banyak tuh, kayak man amana, mana banyak itu. Jadi kita itu bacaan imam ngaji kita ya, Indonesia itu masyhurnya Imam Asim riwayah Hafiz, Thariq Imam Syatibiyah. Itu dari Imam Syatibiyah ini nanti ada jalur banyak tuh, banyak, ada 52 jalur itu. Ada yang iklamnya itu, ada yang mimba, ada yang mimba di kumbi, ada kumbi. Boleh masih Imam Asim riwayah Hafiz. Jadi kita ngaji itu ada imamnya ternyata ya. Sedangkan 7 kiroat itu imam yang 7 Ibnu Katsir, terus Imam Abu Amir, imam banyak tuh, di searching aja di Google tuh ya, 7 imam kiroat. Nanti ada kiroat 10, ada kiroat 14 gitu. Dan itu yang 7 imam itu yang sah untuk sholat. Tapi kalau kita makmumnya belum paham, jangan coba-coba pakai imam yang lain, nantinya pasti diomong ya, khawatirnya.
karena masyarakat belum terbiasa mendengar ngajinya pakai imam Nafi riwayah Warsh. Pas lagi imam jadi pakai wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha. Waduh, wadduha wal laili idza saja, kan repot ya. Ya kalau yang paham biasa aja ya, gitu enggak ini. Tapi kan masyarakat pasti menilai, jangan dipakai lagi nantinya ini gitu. Itu jadi yang masyhur saja ya. Kita bacaan Quran. Antisipasi mungkin imam itu sebelum ini ngasih tahu dulu baru ininya jamaahnya paham gitu. Kita mau pakai bacaan Qur'annya Imam Nafi riwayah Warsh seperti gitu. Silakan itu. Yang banyak imalahnya itu. Setiap ada ya bengkok tuh wadduha itu kan ada ya-nya di belakang itu ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya teger baru ya. Tapi kan kalau yang jarang ngedenger kan nanti disalahkan. Gitu. Belum lazim itu. Saya pernah bermakmum pada imam itu di Ar-Rahmanir Rahim, pasti Ar-Rahmanir Rahim ya. Dia bacanya pembahasannya saya dekat sekali. Ar-Rahmanir Rahim itu dari kata. Wallahu alam. Ar-Rahmanur Rahim saya juga baru dengar. Betul ya Ar-Rahmanur Rahim berarti. Kalau alaihimu iya tuh ada alaihimu dibacanya. Boleh itu ada itu. Saya pernah baca itu. Qiraat siapa itu ya? Saya ada bukunya sih ya. Tinggal dibaca aja. Kalau Ar-Rahman ini jadi Ar-Rahmanu saya belum pernah dengar ya. Qiraat dari imam siapa. Itu jadi Fatihah aja ternyata kalau kita bacanya imamnya lainnya alaihim jadi alaihimu itu. Ya kalau tahu ilmunya enggak jadi masalah ya. Ya sah buat sholat itu. Gitu. Jadi memang kita yang Imam Asim riwayah hafaz saja nih ya, talaki 30 juznya ini belum beres. Memang idealnya kan 30 juz ini beres. Satu imam nih kalau mau belajar sekarang nih Imam Asim riwayah hafaz kan. Beresin tuh 30 juz tuh. Tapi harus diinget-inget nih Imam Asim riwayah hafaznya yang gharib. Yang gharibnya tuh yang kayak Ismam, la ta'manna gitu kan, yang majus. Cuman ada satu tuh. Ada satu. Sakta yang berhenti sejenak tanpa napas tuh mimmarqadina hadza ya kan? Nah kalau di imam lain ada juga saktanya banyak itu. Gitu. Jadi di Imam Asim cuma ada 4 sakta itu. Terus nun wiqayah ya, nun wiqayah itu yang nun kecil ahadunillah khaironil wasiyah jazaanil husna itu ya. Itu. Diatur semua di Quran itu. Jadi makanya Quran itu harus dengan tajwid itu seperti itu. Teger barang baca Quran tuh kalau kita tahu ilmunya mah ya. Yang kita nanti belajar sudah beres ini kita bacaan imamnya ganti ya. Imam Ibnu Katsir gitu. 30 juz bacanya Ibnu Katsir. Nanti ketemu ini bacanya begini itu begini. Oh Masya Allah ya umurnya ya. Umur sama ilmu tuh habis dulu umurnya. Ngebahas belajar Quran saja. Belum yang lainnya. Kitab-kitab yang lain yang hadisnya, fiqihnya. Jadi ternyata memang kita sudah dekat dengan Quran. Saya sudah alhamdulillah gitu. Ada lagi nih kan? Kalau tidak ada kita cek satu-satu ya. Satu ayat aja panjang-panjang soalnya nih ayatnya. Kamera terdekat di situ tetap. Siap. Suara aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rahim. Iya. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum. Itu wal ard itu qala itu waqaf qala bukan? Ya, waqaf qala ya. Ulangi. Bukan fatirus. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum. Sekali lagi, ma sama wanya dua harokat sama tuh. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum. Atau wal ard juga boleh, di situ ada waqaf qala. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum. Iya, min anfusikum. Min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja. Ulangi, wa minal an'ami azwaja. Wa minal an'ami azwaja yad'urukum fih. Jangan ditahan. Kum fih. Yad'urukum fih. Iya. Laisa kamislihi syai'. Ulang, sanya pendek. Laisa kamits langsung. Laisa kamislihi syai'. Wa huwa syami'ul basir. Sekali lagi, wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir. Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sekali lagi, limai itu kami gunanya kurang. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي auhayna, nanya panjang, waqaf di situ. Wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Ulang. Aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Taknya pendek. Wa la tatafarraqu fihi. An aqimud dina, dari an.
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين وما تدعوهم إليه. Sekali lagi ke bawah wawunya. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Mad layyin. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Terus. Allahu yajtabi Pas, hu-nya pendek. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Ilaihi man yunib. Ilaihi man yunib. Iya, cukup. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma Boleh. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Terus. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik. Mir rabbik. Ulangi. Walaula kalimatun. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik. Mir rabbika ila. Min rabbika ila ajalim musamma laqudiya bainahum. Min rabbika illa ajalim musamma laqudiya bainahum. Pendek, laqudianya langsung. Ila ajalim musamma laqudiya bainahum. Ila ajalim musamma laqudiya bainahum. Laqudiya langsung. Laqudiya bainahum. Ila ajalim musamma laqudiya bainahum. Terus. Wa in guna dulu. Wa innal ladzina urisul kitab. Wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim lafi syaqim minhu murib. Lafi syakkim minhu murib. Min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب bima anzalallahu min kitab بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم sekali lagi Allahu Rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Itu pendek dua-duanya. Allahu yajma'u bainana. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ya, cukup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba kalau nggak kuat berhenti aja pada dah. Jadi mim ba'di ma boleh di situ. Walladzina yuhajjuna fillahi mim ba'di mastujibalah boleh, atau mim ba'di ma boleh. Min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidah boleh ya. Ulangi. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu mastujiba lahu boleh. Mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa alaihim inda rabbihim wa alaihim rabbihim. Iya boleh. Dari waya. Iya boleh. Wa alaihim ghadabu wa lahum ajabun syadid. Wa alaihim ghadabu wa lahum adabun syadid. Wa alaihim ghadabu wa lahum ajabun syadid. Gede ya? Iya, walahum adzabun syadid. Walahum adzabun syadid. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi anjalal kitaba bil haqqi wal mizan. Mi-nya 2 harokat. Wal mizan. Sekali lagi. Allahul ladzi anjalal kitaba bil haqqi wal mizan. Iya. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Awas, taknya pendek. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Iya, cukup, ganti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha walladzina amanu musfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Nah, gitu caranya. Terus. Ala innal ladzina yumarun yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim ba'id. Iya, cukup. Kayak gitu ya. Jadi cara mewakafkan huruf bertasydid ya, pas hurufnya itu qalqalah, dia ditahan qalqalahnya. Bil haqqi annahal haqqu, jadinya annahal haqq, ditahan dulu baru dipantulkan. Beda dengan yang tidak ada tasydidnya, kayak qul huwallahu ahadun kan, ahad langsung mantul, ahad setelah sukun pantulkan kalau tidak ada tasydidnya. Tapi kalau yang ada tasydidnya dulu baru pantulkan. Kayak tabbat yada abil lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, langsung mantul, kasab wa qab, langsung mantul setelah sukun pantulkan. Wa qab hasad, ini mantulnya tek 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 tek. Saya diajarin sama almarhum Abah Karim itu kayak bola ngendal, deg del gitu, deg del gitu. Jadi huruf qalqalah yang 5 itu cara memantulkannya kalau tidak bertasydid dia langsung pantulkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung mantul. Beda yang dengan tasydid tadi gitu. Bagaimana kalau huruf yang bukan qalqalah tapi mantul? Nah, ini yang tidak boleh, itu namanya tawallud. Jadi tawallud itu hurufnya sukun, selain qalqalah mantul. Rahman tuh Rahman, alhamdu gitu kan, alhamdu, le-nya bunyi, huruf sukun selain huruf qalqalah. Kalau kedengeran e-nya dia mantul. Bismillahirrahmanirrahim.
kedengaran e-nya mantul. Namanya tawallud. Tawallud itu tidak boleh, haram. Jadi baca Quran juga kalau yang huruf sukun dipantul-pantulin bukan huruf qalqalah ya, nggak boleh. Nah, huruf sukun itu cara supaya nggak mantul itu bagaimana? Yang bukan qalqalah. Bagaimana caranya? Caranya huruf sukunnya itu dibersihkan, disempurnakan. Bis, jangan bis. Biasanya pelan bacanya. Bismi, itu pelan ya. Tapi kalau sempurnakan bismi langsung kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan roh, jangan roh. Ha-nya bunyi ha. Roh gitu. Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-ha, jangan al. Jadi huruf sukunnya tidak boleh mantul selain qalqalah. Banyak itu huruf sukun itu sedang di Quran itu ya. Ya saya ngajarin baik orang yang dewasa ataupun anak-anak ya. Karena belum terbiasa huruf sukun itu pengennya mantul aja ya. Siapa ada sukun pasti mantul. Padahal bukan huruf qalqalah. Jadi yang mantul itu bukan hanya qalqalah jadinya ya. Hurufnya banyak sedang huruf yang sukun itu. Enak ya. Kalau kita belajar tuh ya, belajar gitu belum mengetahui huruf sukun itu mantul. Ternyata benar mantul. Huruf sukun itu mantul. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Sampai bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. ولولا
جنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Nah, dha itu tidak boleh mantul tuh ya, dha ya. Fad simpan fad, jangan fadho. Fadho fad simpan fadlul kabir. Roknya tipis ya, roknya tarqiq itu. Khabir, khair tipis. Kalau yang tarqiq itu dia nyengir ya, tipis. Ada tarqiq, ada tafkhim. Kalau tafkhim kan tebal dia. Kayak apa? Kalau yang tafkhim khayra ya. Ruziqna ru ya, ru itu tebal. Kalau khair, basir, kabir tipis ya nyengir. La khabir nyengir ya, tipis. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada dicukupkan, kita doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujib as-salimin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wanshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nawwir sudurina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu
saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Wallahu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.